Difitnah curi kalung karena kalung yang dipakai pemuda miskin tukang servis sama persis milik pria kaya. Ternyata pria tersebut justru ayah kandungnya yang terpisah sejak ia bayi. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari pagi baru saja mulai menyengat kulit, tapi udara di kampung sawah sudah lembab dan berat. Royan menghela napas dalam-dalam, mencium aroma tanah basah yang khas usai hujan semalam, bercampur dengan asap kayu bakar dan bau sampah yang belum terangkut. Ia berdiri di depan rumah kontrakan semi permanennya, sebuah bilik berukuran 3x4 meter dengan dinding dari papan kayu yang sudah reot dan atap seng yang bergelombang. Air menggenang di depan pintu, sisa dari selokan mampet yang selalu jadi langganan setiap kali hujan deras. "Roy, bawakan ibu air minum." Suara lemah dari dalam ruangan menyadarkannya. "Iya, Bu. Sebentar," jawab Royan sambil segera menuju ke ember berisi air bersih di sudut dapur mini. Ia menuangkan air ke dalam gelas plastik bekas kemasan sirup, lalu masuk ke bilik utama yang sekaligus menjadi kamar tidur. Ibunya, Ibu Sari, terbaring di atas kasur lipat yang sudah cekung di tengahnya. Wajahnya pucat, dan napasnya terdengar sesak. Royan dengan hati-hati mendudukannya dan menyuapinya minum. "Gimana, Bu? Malam tadi batuknya parah lagi?" tanyanya, suara penuh kekhawatiran. "Lumayan, Nak. Jangan khawatir. Ibu sudah biasa," jawab Ibu Sari sambil mencoba tersenyum. Tetapi senyum itu segera hilang digantikan serangan batuk kering yang mengguncang tubuhnya yang kurus. Royan dengan sigap mengusap punggung ibunya. Matanya menatap sebotol obat sirup merah yang hampir habis di lantai. Ia tahu ia harus segera membeli obat baru, dan itu berarti harus ada panggilan servis hari ini. Setelah memastikan ibunya sudah merasa lebih baik, Royan bersiap untuk berangkat. Ia mengenakan kaos oblong lusuh berwarna abu-abu, celana jeans yang sudah tipis di lutut, dan sepatu kets yang solnya mulai mengelupas. Di lehernya, sebuah kalung emas sederhana tergantung. Rantainya sudah kusam, tetapi liontin berbentuk huruf R yang tergantung di ujungnya masih terlihat jelas. Benda itu terasa dingin menyentuh kulit dadanya, sebuah sensasi yang selalu memberinya ketenangan aneh. Ia tak pernah melepasnya, bahkan saat mandi sekalipun. Sebelum pergi, ia membungkuk di samping ibunya. "Ibu, jangan lupa makan buburnya ya. Sudah saya taruh di termos," bisiknya. Ibu Sari meraih tangan Royan. Tangannya terasa dingin dan keriput. "Roy, selalu hati-hati di jalan. Jaga kalung itu baik-baik, ya?" ujarnya. Matanya berbinar dengan emosi yang tak terungkapkan. "Itu bukan cuma emas, Nak. Itu bukti cinta ayahmu. Janjinya. Dia orang baik. Keadaan dulu memisahkan kami." Napasnya kembali tersengal. "Tapi suatu hari, mungkin kalian bertemu. Dia pasti akan mengenalimu dari kalung itu." Royan hanya mengangguk. Cerita itu sudah ia dengar sejak kecil. Seorang ayah yang pergi karena tekanan keluarga, meninggalkan calon bayi dan perempuan yang dicintainya. Cerita yang terdengar seperti dongeng, terlalu jauh dari realitas hidupnya yang penuh dengan bocoran atap dan tagihan listrik yang menumpuk. Tapi ia tak pernah meragukan ibunya. Kalung itu adalah satu-satunya warisan, satu-satunya bukti bahwa ia pernah memiliki seorang ayah. Ia menutup pintu bilik dengan hati-hati, lalu mendorong motornya yang sudah uzur, sebuah bebek tua bermerek Suzuki yang catnya sudah belang-belang. Setelah beberapa kali tendangan, mesinnya akhirnya hidup dengan suara kasar dan asap putih mengepul dari knalpot. Royan melaju pelan, menghindari kubangan air dan anak-anak yang bermain di jalan sempit. Ia tidak punya rute tetap. Biasanya, ia akan berkeliling di kampung-kampung sekitar, meneriakkan servis TV, kulkas, magic jar dari atas motornya. Kadang, ada pelanggan tetap yang memanggilnya lewat telepon butonnya yang murah. Itulah yang ia harapkan hari ini. Sepanjang perjalanan, ia melewati tetangga-tetangganya. Bu Dharma yang sedang menjemur pakaian melambaikan tangan. "Royan, nanti kalau lewat sini lagi, tolong periksa kipas angin saya ya," bunyinya aneh. "Iya, Bu. Nanti siang saya mampir," sahutnya sambil terus melaju. Matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah billboard raksasa di kejauhan, di jalan utama menuju kota.
Terpampang wajah seorang pria berusia 50-an dengan wajah tegas dan berpakaian rapi, berdiri di depan gedung pencakar langit. Tulisan di bawahnya, Muji Santoso, visioner di balik kota mandiri, Permai Hijau. Royan menghela napas. Dunia di balik billboard itu terasa seperti alam semesta yang berbeda, sama sekali terpisah dari realitas berdebatnya. Ia tak pernah membayangkan bisa memiliki kehidupan seperti itu. Yang ia pikirkan hanyalah, apakah hari ini ia bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli obat dan beras. Hidupnya adalah sebuah rutinitas yang keras. Bangun pagi, merawat ibu, berkeliling mencari pekerjaan, memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak dengan keterampilan yang ia pelajari secara otodidak dan dari majalah bekas, lalu pulang sebelum gelap. Malam harinya, ia sering duduk di depan rumah kontrakannya yang kecil, memandangi kalung di tangannya, dan bertanya-tanya seperti apakah wajah ayahnya. Apakah ayahnya masih ingat tentang ibu? Apakah ia pernah mencari mereka? Hari itu, nasib baik sepertinya belum berpihak. Sampai pukul 11 siang, hanya ada 2 panggilan kecil, memperbaiki kabel setrika yang putus dan membersihkan remote TV yang error. Uangnya belum cukup untuk obat. Royan duduk di tepi jalan, meneguk air putih dari botol plastiknya. Rasa cemas mulai menggerogotinya. Ia mengusap liontin huruf R di dadanya, seperti biasa ia lakukan saat gelisah. Sabar, Roy. Masih ada siang, bisiknya pada diri sendiri, mengumpulkan semangat untuk kembali berkeliling. Kehidupan di pinggiran kota terus berjalan di sekelilingnya, keras, nyata, dan penuh dengan perjuangan hari demi hari yang tak kenal ampun. Dan di tengah semua itu, sebuah kalung emas sederhana adalah satu-satunya penghubung dengan sebuah masa lalu yang misterius dan sebuah harapan yang hampir tak terpikirkan. Siang semakin terik ketika telepon buton Royan berdering. Suaranya nyaring dan kasar memecah kesunyian saat ia beristirahat di bawah pohon asam dekat pasar. Royan hampir terkejut. Jarang-jarang teleponnya berbunyi di luar pelanggan tetap. Halo? Suaranya serak, berdebu. Roy, si tukang servis elektronik. Suara perempuan di seberang terdengar terburu-buru. Iya, ini Royan. Ada yang bisa saya bantu? Ini dari rumah Pak Muji di Bukit Permai, klaster Taman Sejahtera. AC di ruang kerja beliau mati total. Bisa langsung datang? Katanya urgent. Royan hampir tersedak mendengar nama lokasinya. Bukit Permai. Itu adalah kawasan super elit, tempat para pejabat dan konglomerat tinggal. Ia hanya pernah melihatnya dari kejauhan, gerbang megah dan pagar tinggi. Bisa, Bu. Saya bisa langsung. Tapi, ini alamat pastinya. Perempuan di telepon, yang ternyata adalah asisten rumah tangga, memberikan alamat detail. Cepat ya, Pak Muji sedang tidak mood. Jangan pakai baju yang terlalu kumuh, ganti yang rapi sedikit. Tambahnya sebelum menutup telepon. Royan melihat baju oblongnya yang kusam dan berlubang kecil di bahu. Ia menghela napas. Ini adalah baju terbaiknya untuk bekerja. Ia berusaha membereskan rambutnya yang acak-acakan dengan air liur, sebuah kebiasaan yang ia pelajari saat kecil, lalu melanjutkan perjalanan dengan hati berdebar-debar. Perjalanan menuju Bukit Permai seperti memasuki dimensi lain. Kampung kumuh dan jalanan semakin tertinggal di belakang. Ia melewati gerbang utama yang dijaga satpam berseragam rapi dengan posisi tegap. Dengan malu-malu, ia menyebut nama dan alamat tujuannya. Satpam itu memandanginya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Raut wajahnya tidak bersahabat. Kartu identitas. Perintahnya singkat. Royan memberikan KTP-nya yang sudah lusuh. Satpam mencatat sesuatu di buku, lalu mengangguk pelan. Blok B17. Jangan keluar dari jalur utama. Jangan berhenti untuk melihat-lihat. Langsung ke tujuan dan langsung keluar setelah selesai. Paham? Paham, Pak, jawab Royan sambil menunduk. Motor tuanya terasa semakin berisik di tengah keheningan dan kebersihan kawasan itu. Jalanan di aspal mulus, berpola seperti karpet. Di kiri kanan, rumah-rumah megah berdiri dengan taman tertata rapi, kolam renang biru, dan mobil-mobil mewah terparkir di halaman. Royan merasa dirinya seperti seekor tikus yang tersesat di istana. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ini cuma kerjaan biasa. Perbaiki AC, dibayar, pulang, bisiknya dalam hati.
Setelah beberapa kali tersesat di persimpangan yang semua tampak sama, ia akhirnya tiba di depan gerbang besi hitam yang megah dengan plakat B17. Rumah itu lebih besar dari yang lain, bergaya minimalis modern dengan dinding putih bersih dan kaca-kaca besar. Jantung Royan berdegup kencang. Ia menekan bel di pintu pagar. Beberapa saat kemudian, seorang perempuan parubaya dengan seragam asisten rumah tangga yang rapi membuka pintu kecil di samping gerbang. Matanya langsung menyapu Royan dari atas ke bawah, dan Royan bisa melihat sedikit kerutan di dahi perempuan itu, ekspresi tidak suka yang tak berhasil disembunyikan. "Roy, si tukang servis?" tanyanya singkat. "Iya, Bu." "Masuk. Jangan bawa sepatu kotor. Pakai ini." Ia memberikan sepasang sandal jepit plastik baru. "Ikut saya." Royan melepas sepatu ketsnya yang kotor dan meninggalkannya di luar dengan rasa malu. Ia mengikuti asisten rumah tangga itu, melewati taman depan yang dipenuhi dengan tanaman hias langka dan air mancur kecil yang gemericik. Suasana sejuk dan harum, sangat kontras dengan panas dan bau di kampungnya. Mereka masuk melalui pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir. Royan terpesona oleh luasnya ruang tamu. Lantainya dari marmer mengkilap. Langit-langitnya tinggi dengan lampu kristal yang besar. Ada tangga melengkung yang elegan menuju lantai atas. Ia merasa sangat kecil, sangat tidak pantas berada di sana. "Tunggu di sini. Saya akan memberitahu Pak Muji," kata asisten rumah tangga itu sebelum menghilang ke sebuah koridor. Royan berdiri kaku di tengah ruangan, takut untuk bergerak atau menyentuh apapun. Matanya menatap sekeliling, menangkap foto-foto keluarga di dinding. Pak Muji dengan seorang perempuan cantik dan seorang gadis remaja yang tersenyum bahagia. Keluarga yang sempurna. Ada rasa getir yang tiba-tiba menyergapnya. Kehidupan seperti apa yang mereka jalani? Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Royan menoleh dan melihat seorang pria berusia sekitar 50-an turun dari tangga. Ia mengenakan kaos polo putih sederhana dan celana chino, tetapi semuanya terlihat mahal dan rapi. Wajahnya tegas, berwibawa, dengan rambut yang sudah memutih di pelipis. Ini adalah pria dari billboard, tapi dalam versi yang lebih dekat, lebih nyata, dan lebih menakutkan. "Kamu tukang servisnya?" Suara Pak Muji dalam, berotoritas, tapi tanpa emosi. "Ya, Pak Muji. Nama saya Royan," jawab Royan sambil sedikit membungkuk, tangan gemetar. "AC di ruang kerja saya mati. Udara panas mengganggu konsentrasi. Ruang kerja ada di lantai 2, ujung koridor. Saya ada conference call sebentar. Kamu periksa saja, laporkan kerusakannya ke saya nanti," ujar Pak Muji sambil menunjuk ke arah tangga. Ia bahkan tidak menunggu jawaban, langsung berbalik dan masuk ke sebuah ruangan yang kemungkinan adalah ruang keluarga. Royan mengambil napas lega. Setidaknya ia tidak harus berinteraksi langsung dengan sang bos besar terlalu lama. Ia mengikuti petunjuk, naik tangga dengan hati-hati, takut mengotori lantai kayu yang mengilat. Ruang kerja Pak Muji sangat luas, dengan meja kerja besar dari kayu gelap dan rak buku penuh dengan buku-buku bisnis dan penghargaan. AC-nya adalah model split yang melekat di dinding. Royan membuka kotak peralatannya. Saat itulah ia merasa ada yang mengamatinya. Ia menoleh ke pintu dan melihat seorang perempuan muda, mungkin seumurannya, berdiri di sana. Ia cantik, dengan pakaian yang mahal dan tatapan yang agak sinis. "Kamu yang akan memperbaiki AC bapak saya?" tanyanya. "Rara, putri Pak Muji." "Iya, Nona." "Jangan sampai merusak apa-apa di sini. Barang-barang di ruangan ini sangat berharga," ujarnya, lalu pergi tanpa menunggu respons. Royan menghela napas. Ia mulai membuka cover AC dengan hati-hati. Pikirannya tertuju pada bayaran yang akan ia dapatkan. Mungkin cukup untuk obat ibu dan sisa untuk membeli ayam sekeluarga minggu ini. Ia membungkuk, konsentrasi penuh pada mesin di depannya. Saat itulah, karena gerakannya, kalung emas dengan liontin R itu terayun keluar dari balik kaos oblongnya yang tipis, menggantung bebas di udara berdebu yang diterangi oleh sinar matahari dari jendela besar. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa gerakan sederhana itu akan menjadi awal dari badai yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di sudut ruangan, kamera keamanan kecil dengan lampu merah yang berkedip, merekam setiap detiknya. Ruangan sunyi,
Hanya diisi dengungan halus dari kipas dalam unit AC yang sedang dibongkar. Royan menyeka keringat dari dahinya dengan punggung tangan, fokus memeriksa papan PCB yang terbuka. Masalahnya cukup jelas. Sebuah kapasitor yang menggembung. Masalah klasik, mudah diperbaiki. Ia membuka tas peralatannya, mencari solder dan kapasitor pengganti. Dalam posisi membungkuk, lehernya terpapar. Kalung emas dengan liontin huruf R itu berayun bebas, menangkap sinar matahari yang masuk lewat jendela dan memantulkan kilau redup namun cukup mencolok di tengah kesederhanaan penampilannya. Di lantai bawah, Bularas baru saja pulang dari acara arisan di klub House. Ia berjalan memasuki rumah dengan sedikit kesal karena cuaca panas, langsung menuju dapur mini di dekat ruang kerja suaminya untuk mengambil air dingin. "Muji, AC di ruang kerja sudah diperbaiki?" tanyanya saat melihat suaminya sedang memeriksa dokumen di ruang keluarga. "Ada tukang servis di atas," jawab Pak Muji singkat, tidak mengangkat pandangannya dari tablet. Bularas menghela napas. "Semoga cepat selesai. Aku benci ada orang asing di rumah." Ia mengambil segelas air, lalu memutuskan untuk memeriksa sendiri. "Aku lihat dulu siapa yang mereka kirim." Dengan langkah anggun, Bularas naik tangga. Sepatu hak tingginya berdetak di lantai kayu, mengumumkan kedatangannya. Royan, yang mendengar langkah kaki, bahkan tidak menoleh, terlalu asyik dengan pekerjaannya. Ia sedang memanaskan solder, ujungnya berpijar merah. Bularas berhenti di ambang pintu ruang kerja, menyilangkan tangannya. Matanya yang awalnya memandang dengan curiga, tiba-tiba terpaku pada sesuatu yang berkilauan di leher pria muda yang membungkuk itu. Pupil matanya membesar. "Itu tidak mungkin." Ia mendekat perlahan, tanpa bersuara. Royan masih tidak menyadari kehadirannya, fokus menyolder kaki kapasitor baru. Jarak semakin dekat. Bularas bisa melihat dengan jelas rantai emas dengan mata rantai yang unik, dan sebuah liontin huruf R. Namun, yang membuat napasnya tersangkut adalah detailnya. Ukiran di sekeliling liontin, pola guratan yang khusus. Ia mengenalinya, sangat mengenalinya. Karena ia memiliki kalung yang hampir sama persis, dengan liontin huruf M, hadiah dari suaminya bertahun-tahun yang lalu, yang ia simpan di brankas pribadinya di kamar tidur. Tapi yang satu itu hilang seminggu yang lalu. Ia yakin itu dicuri. Tanpa berpikir panjang, teriakan pecah dari mulutnya, memenuhi ruangan sunyi itu. "Muji, lihat, itu kalungku." Royan kaget setengah mata. Tangannya tersentak, solder nyaris melukai tangannya sendiri. Ia berbalik dengan wajah pucat, melihat seorang perempuan elegan dengan wajah merah karena marah dan jari yang menuding langsung ke dadanya. "Kalung emas dengan liontin M yang hilang dari brankasku minggu lalu. Kau mencurinya," teriak Bularas. Suaranya melengking penuh amarah dan rasa superior. Royan bingung, lalu menyadari bahwa wanita itu menunjuk ke kalungnya. Dengan refleks, ia memegang liontin R itu. "Bukan, Bu. Ini milik saya. Peninggalan almarhum ayah saya." "Bohong." Bularas mendekat, matanya menyala. R itu bisa jadi singkatan Rara, nama anakku. Kau tukang servis keliling. Mana mungkin punya perhiasan emas seperti ini? Kau pasti mengambilnya saat servis minggu lalu. Keributan menarik perhatian. Pak Muji muncul di pintu. Wajahnya berkerut karena kebisingan. "Laras, apa yang terjadi?" "Lihat, Muji." Bularas menarik lengan suaminya, masih menunjuk arah Royan yang kini berdiri tegak, ketakutan. "Kalungku yang hilang. Dia pakai. Cuma hurufnya berbeda. Mungkin dia ganti liontinnya. Tapi rantainya, itu pasti rantainya." Pak Muji yang awalnya mengira istrinya berlebihan, kini matanya tertuju pada kalung di leher Royan. Wajahnya berubah. Ada kedipan pengenalan yang cepat, lalu berubah menjadi kegelapan. Kalung itu, desainnya sangat spesial. Sangat mirip dengan satu set yang pernah ia pesan khusus dulu, untuk. Tapi itu tidak mungkin. Itu sudah hilang selama 20 tahun. Kecurigaan mengalahkan kenangan yang samar. Di matanya sekarang, Royan hanyalah seorang pemuda kampung yang lusuh.
Logikanya berkata, apa mungkin seorang seperti ini memiliki kalung emas asli dengan desain yang tidak umum? Kemungkinan besar, memang hasil curian. Jelaskan, suara Pak Muji kini dingin, berwibawa, penuh ancaman yang tak terucap. Dari mana kau dapatkan kalung itu? Royan gemetar. Semua mata tertuju padanya. Pak Muji dengan tatapan menghakimi, Bularas dengan wajah penuh kebencian, dan sekarang, Rara juga muncul di belakang ayahnya, melihat dengan ekspresi campur aduk antara kaget dan rasa ingin tahu. Bener, Pak. Royan mencoba membela diri, suaranya gemetar. Ini dari ibu saya. Katanya, pemberian ayah saya dulu. Saya dari kecil selalu pakai. Bukan curian. Ia mencoba melepas kalungnya. Ini lihat, ada huruf R-nya. Untuk Royan. Nama saya. R bisa untuk apa saja? Sergah Bularas. Mungkin R untuk Rara, yang dia sembunyikan. Atau dia rubah dari M menjadi R. Muji, ini pencurinya. Panggil polisi. Rasa panik melanda Royan. Jangan, Bu. Saya tidak mencuri. Tanyain tetangga saya. Dari kecil saya sudah pakai ini. Tapi teriakannya terdengar seperti ratapan orang yang terpojok di telinga mereka. Kemewahan dan kekuasaan di ruangan itu telah memutuskan siapa yang harus dipercaya. Orang miskin dengan barang mewah selalu dicurigai. Pak Muji mengamati wajah Royan yang ketakutan. Ada sesuatu yang mengganggunya. Bukan hanya soal kalung. Ada sesuatu di raut wajah pemuda itu. Sesuatu yang samar-samar mengingatkannya pada seseorang. Tapi amarah dan rasa malu karena istrinya berteriak-teriak mengaburkan pikirannya. Bawa dia ke bawah. Panggil kepala satpam. Perintah Pak Muji kepada asisten rumah tangga yang sudah berkerumun di lorong. Suaranya final. Dua satpam berbadan besar segera muncul. Mereka menahan lengan Royan dengan kasar. Ayo, turun. Tunggu. Saya tidak bersalah. Acinya sudah hampir selesai. Teriak Royan, tapi sia-sia. Ia diseret keluar dari ruang kerja, meninggalkan peralatannya yang berserakan dan AC yang masih terbuka. Di ruang tamu bawah, ia ditahan dengan diawasi ketat oleh satpam. Bularas terus mengomel, sementara Pak Muji berdiri di dekat jendela, memandang keluar dengan wajah dingin, tapi pikirannya bergejolak. Gambar kalung itu dan bayangan wajah Royan tidak mau pergi dari benaknya. Sementara itu, di antara kepanikan dan rasa tidak berdaya, Royan hanya bisa memegangi kalung di dadanya. Benda yang selalu memberinya rasa aman dan hubungan dengan ayahnya yang tak dikenal, kini tiba-tiba menjadi bukti yang menjeratnya. Air mata mulai menggenang di matanya, campur aduk antara ketakutan, rasa tidak adil, dan kerinduan yang tiba-tiba menyergap pada seorang ayah yang bahkan tidak pernah ia temui. Di tengah kegaduhan dan tatapan menghina, sebuah pertanyaan terlintas. Apakah ayahnya, jika ada di sini, akan mempercayainya? Suasana di ruang tamu mewah itu tegang. Royan terduduk lesu di kursi tunggu dekat pintu, diapit oleh dua satpam yang matanya tak lepas darinya. Setiap gerakan kecilnya diperhatikan dengan curiga. Suara Bularas yang masih memanas membahas pencurian yang keterlaluan itu bergema, namun Pak Muji sudah tidak mendengarkan. Sebuah perasaan aneh, seperti gatal di dalam tengkoraknya, mendorongnya untuk meninggalkan keributan. Tahan dia di sini. Jangan biarkan pergi. Saya butuh waktu untuk berpikir. Instruksinya pada kepala satpam terdengar datar, namun ada getaran ketidakpastian di baliknya. Tanpa menoleh pada protes istrinya, Pak Muji berjalan menuju ruang kerjanya di lantai 2 dengan langkah berat. Ruangan tempat Royan tadi bekerja masih berantakan, peralatan berserakan, dan unit AC terbuka seperti luka yang menganga. Ia melewatinya dengan cepat, memasuki sebuah ruangan pribadi yang lebih kecil, sebuah sanktuari yang terhubung dengan ruang kerja utamanya. Ia mengunci pintu. Dunia yang ribut tiba-tiba senyap. Napasnya, yang baru disadarinya tertahan, keluar dalam helaan panjang. Ia meraih segelas air mineral dari meja kecil, tapi tangannya gemetar. Wajah pemuda itu, Royan, terus membayang. Bukan ekspresi ketakutannya, tapi sesuatu yang lain. Garis rahang, bentuk alisnya itu seperti melihat potret dirinya yang muda, namun disamarkan oleh kehidupan yang keras.
Dengan tangan yang masih tak stabil, ia membuka laci bawah meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni. Bukan laci untuk dokumen bisnis, tapi laci pribadi yang dikunci dengan kunci kecil. Ia mengambil kunci dari rantai yang selalu ia bawa. Laci itu terbuka. Di dalamnya, tidak ada dokumen berharga atau perhiasan. Hanya ada beberapa kenangan yang ia simpan dari sebuah kehidupan yang dipendam sangat dalam. Beberapa foto lama yang sudah kusam, sebuah surat yang dilipat rapi, dan sebuah kotak beludru hitam kecil. Ia mengambil kotak beludru itu terlebih dahulu. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung emas. Rantainya persis sama dengan yang dipakai Royan. Dan liontinnya adalah huruf M. Sepasang dengan yang hilang, atau yang dikatakan hilang, oleh istrinya. Mr. 2002. Ingatannya melayang 22 tahun yang lalu. Ia masih muji yang muda, baru mulai merintis bisnis, penuh idealisme dan cinta. Maya. Namanya seperti melodi di kepalanya. Maya dengan senyuman yang bisa menerangi ruangan gelap sekalipun, dengan kecerdasan yang membuatnya jatuh hati, dan dengan keberanian yang akhirnya harus tumbang di hadapan tradisi keluarga. Keluarga Muji adalah keluarga kaya lama, penuh dengan aturan dan strata. Maya hanyalah seorang mahasiswi cantik dari keluarga biasa yang ia temui di sebuah acara volunteer. Cinta mereka tumbuh di tempat tersembunyi, penuh dengan janji dan harapan. Saat Maya mengandung, Muji bersumpah akan bertanggung jawab. Ia memesan 2 buah kalung emas khusus dari seorang pengrajin tua. 1 berliontin M untuk dirinya, Muji. 1 berliontin R untuk bayi mereka yang akan lahir. Ia ingin bayi laki-lakinya itu bernama Rafif. Ender 2002, ia pahatkan di mata rantainya, sebagai penanda tanggal perkiraan lahir. Tapi tekanan dari keluarganya, terutama dari ayahnya yang otoriter, menghancurkan semuanya. Pernikahan diatur dengan laras, putri seorang konglomerat saingan bisnis ayahnya. Jangan nodai nama keluarga dengan perempuan rendahan dan anak haram itu, adalah ultimaturnya. Muji yang masih bergantung sepenuhnya pada ayahnya untuk modal bisnis, terjepit. Ia menemui Maya, memberikan kalung berhuruf R itu, berjanji akan menyelesaikan semuanya, meminta waktu. Minggu berikutnya, Maya menghilang. Seluruh kamar kosnya kosong. Tidak ada pesan, tidak ada alamat. Ia mencari, menyewa orang. Tapi Maya seperti menguap. Keluarga Maya yang marah juga tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, keberadaannya. Perlahan-lahan, Maya dan bayi yang tak pernah ia lihat wajahnya menjadi hantu dalam hidupnya. Sebuah rasa bersalah yang ia kubur dalam-dalam di balik kesuksesan, pernikahan yang dingin, dan pencapaian materi. Ia jarang membuka kotak ini. Terlalu sakit. Tapi hari ini, wajah Royan memaksanya. Ia mengambil foto lama dari dasar laci. Foto dirinya dan Maya di sebuah taman. Wajah mereka berdekatan, penuh cahaya. Ia membandingkannya dengan bayangan wajah Royan tadi. Ada kemiripan yang tak terbantahkan di sekitar mata dan struktur tulang pipi. Royan memiliki mata Maya, tetapi sorot keteguhan dan kerapuhan itu adalah paduan dari mereka berdua. Lalu, ingatannya melompat pada detail lain. Saat Royan membungkuk tadi, selain kalung, ada sesuatu yang ia lihat di lengan kanannya, di antara lipatan baju yang tersingsing. Sebuah noda kecoklatan. Tanda lahir. Maya pernah bercerita, saat USG, dokter bercanda bahwa bayinya sepertinya membawa peta, karena ada tanda lahir yang bentuknya unik di lengan kanan. Segalanya menjadi berisik di kepalanya. Kemungkinan-kemungkinan yang tak terpikirkan bertabrakan dengan kecurigaan dan realitas yang pahit. Jangan terburu-buru, bisik akal sehatnya. Bisa saja kalung itu dicuri dari Maya, atau dijual olehnya karena miskin. Dan pemuda itu kebetulan mirip. Tapi naluri yang lebih dalam, suara darah yang terpendam selama 2 dekade, berteriak lebih kencang. Ia menatap kalung M di tangannya, lalu menatap ruang kosong di sebelahnya di dalam kotak beludru, tempat kalung pasangannya seharusnya ada. Kalung yang sekarang ada di leher seorang pemuda miskin yang dituduh pencuri di ruang tamunya. Rasa bersalah yang lama itu membara, berubah menjadi sebuah tekad yang tiba-tiba dan menggebu. Ia tidak bisa hanya duduk di sini.
Ia harus tahu. Ia harus bertindak. Dengan gerakan cepat, ia menutup kotak bludru dan mengembalikannya ke laci, menguncinya. Foto itu ia simpan di saku kemejanya, dekat dengan jantungnya yang berdebar kencang. Ia berdiri, menatap dirinya di cermin di dinding. Wajahnya yang biasa maskulin dan terkendali itu terlihat rentan, penuh pergolakan. Di balik pintu, ada seorang pemuda yang hidupnya mungkin telah dirampas darinya selama 21 tahun. Dan istrinya ingin memanggil polisi untuknya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengembalikan topeng ketenangan. Saatnya turun. Saatnya menghadapi hantu masa lalunya yang tiba-tiba menjelma menjadi nyata, dalam wujud seorang tukang servis bernama Royan yang ketakutan. Pertemuan pertama mereka bukanlah pelukan, tapi tuduhan. Dan sekarang, tanggung jawab untuk memperbaikinya ada di pundaknya. Suasana di lantai bawah semakin tak tertahankan bagi Royan. Bularas sudah menelepon saudaranya, Hendra, untuk memastikan tukang maling ini diproses hukum. Rara duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Sesekali melirik Royan dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara rasa bersalah karena ucapannya tadi dan penasaran. Royan sendiri merasa seperti hewan yang dipajang. Rasa malu, ketakutan, dan kemarahan yang tertahan membuat dadanya sesak. Ia terus membelai liontin huruf R di antara jemarinya. Benda itu terasa seperti satu-satunya penjaga kewarasannya. Ketika Pak Muji turun dari tangga, semua mata tertuju padanya. Wajahnya masih tegas, tapi ada sesuatu yang berbeda di balik matanya. Sebuah intensitas yang membuat Bularas berhenti berbicara di tengah kalimat. "Kepala Satpam, panggil Pak Muji." Suaranya tenang namun penuh wibawa. Bawa dia ke ruang tamu belakang. Saya ingin bicara dengannya sendiri. Yang lain, tunggu di sini. Sendiri? Muji, dia pencuri berbahaya. Protes Bularas. Laras, cukup, potong Pak Muji. Tatapannya membuat istrinya terdiam. Saya akan menangani ini. Hendra, terima kasih sudah datang. Tapi untuk saat ini tidak perlu melibatkan polisi. Hendra, seorang lelaki dengan kumis rapi dan mata yang licik, terlihat kecewa. Tapi, Mas Muji, ini sudah jelas-jelas. Saya bilang, saya akan menangani. Suara Pak Muji lebih rendah, namun mengandung ancaman yang jelas. Ia tidak lagi memandang mereka. Royan, ikut saya. Royan, dengan hati berdebar kencang, dibawa oleh kepala satpam mengikuti Pak Muji menuju sebuah ruangan yang lebih kecil dan privat di belakang rumah. Ruang baca yang dipenuhi buku dan harum kayu. Begitu pintu tertutup, Pak Muji menganggarkan kepala satpam untuk menunggu di luar. Mereka berdua sendirian. Royan berdiri kaku di tengah ruangan, siap untuk diinterogasi lebih lanjut. Tapi Pak Muji tidak duduk di belakang meja kerjanya. Ia justru mendekat, matanya mengamati Royan dengan saksama, seperti seorang kurator yang memeriksa sebuah lukisan langka. Tadi, di ruang kerja, mulai Pak Muji, suaranya anehnya lebih lembut. Saat kau membungkuk, di lengan kananmu, ada tanda lahir, ya. Pertanyaan itu begitu tidak terduga sehingga Royan terbengong-bengong sejenak. Iya, Pak, ada. Boleh saya lihat? Royan, bingung, mengangguk. Dengan gemetar, ia menggulung lengan kanan baju oblongnya yang tipis. Tampaklah sebuah tanda lahir berwarna coklat muda, berukuran sekepalan tangan, dengan bentuk yang tidak beraturan, seperti gugusan pulau atau, seperti yang selalu dikatakan ibunya, sebuah peta. Pak Muji terdiam. Napasnya tersendat. Ia mendekat, hampir-hampir ingin menyentuh tanda itu, tapi tangannya berhenti di udara. Matanya berkaca-kaca. Segala keraguan dalam dirinya runtuh. Detail ini, hanya Maya, dirinya, dan mungkin dokter yang tahu. Bentuknya seperti peta, bisik Pak Muji, lebih kepada dirinya sendiri. Bagaimana Bapak bisa tahu? Tanya Royan, heran sekaligus waspada. Pak Muji mengabaikan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya meluncur dengan penuh harap dan gentar. Ibumu, namanya Maya. Sekarang Royan benar-benar terperanjat. Wajahnya pucat. Iya, tapi beliau sudah meninggal setahun lalu. Bagaimana Bapak? Getaran di tubuh Pak Muji terlihat jelas. Ia menutup matanya sejenak,
menelan sebuah emosi besar. Saat matanya terbuka, ada kilasan kesedihan, penyesalan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang mirip dengan kerinduan, yang membuat wajahnya yang keras itu tiba-tiba rentan. "Royan," ucapnya. Namanya terdengar aneh di lidahnya, seperti mengucapkan sebuah doa yang terpendam. "Ceritakan padaku tentang ibumu. Bagaimana hidupnya? Apa yang dia katakan tentang ayahmu?" Royan masih tidak mengerti apa yang terjadi, tapi nada suara pria itu, ekspresinya yang tiba-tiba berubah, membuat pertahanannya sedikit meleleh. "Mungkin ini jebakan. Tapi ada sesuatu yang tulus di sana." Dengan suara pelan, ia bercerita tentang Ibu Sari, Maya, yang bekerja sebagai penjahit dan pencuci pakaian untuk menghidupi mereka berdua. Tentang bagaimana ibunya selalu membela ayahnya yang tak pernah ia kenal, mengatakan bahwa dia adalah orang baik yang terperangkap keadaan. Tentang penyakit paru-paru yang menggerogoti ibunya karena tahun-tahun bekerja di ruangan lembab dan berdebu. Tentang kalung ini, satu-satunya harta yang tidak pernah dijual, bahkan saat mereka kelaparan. Dia bilang, "Suatu hari, mungkin saya akan bertemu ayah saya. Dan kalung ini akan menjadi pengenal." Akhir Royan, suaranya serak. Pak Muji tidak bisa menahan air mata lagi. Butiran air jernih mengalir di pipinya yang biasanya tak tergoyahkan. Ia memalingkan muka, berusaha mengumpulkan komposisi. Ketika menatap Royan lagi, matanya penuh tekad. "Royan, apa yang akan kau katakan jika aku memberitahumu bahwa ada kemungkinan sangat besar aku adalah ayahmu?" Dunia Royan berhenti berputar. Suara di telinganya mendenging. Ia menatap wajah pria di depannya. Wajah yang berhasil, berwibawa, yang baru saja menuduhnya mencuri. Pria dari billboard. Pria dari dunia lain. Tidak mungkin. Itu yang bisa ia ucapkan. "Bapak. Bapak orang penting. Ibu saya, kami hidup miskin. Dan itu adalah kesalahanku," seru Pak Muji. Suaranya penuh penyesalan yang meledak. "Kesalahan muda, ketakutan, tekanan keluarga, aku meninggalkannya. Dan ketika aku mencari, dia sudah hilang." Ia mendekat, menatap mata Royan. "Tanda lahirmu, cerita tentang ibumu, dan yang paling penting." Ia mengeluarkan kalung berliontin, M, dari sakunya. "Ini pasangannya." Royan memandang kalung itu. Rantainya persis sama. Detail ukiran di sekeliling liontin, bentuk pengaitnya, semuanya identik. Hanya hurufnya yang berbeda. Semua cerita ibunya, yang terdengar seperti dongeng pengantar tidur, tiba-tiba menjadi sangat nyata. Tapi bagaimana dengan tuduhan itu? "Kalung Bularas?" tanya Royan. Otaknya masih berusaha mengolah semuanya. "Itu adalah soal lain. Kalung istriku adalah hadiah dariku yang lain, model berbeda. Dia salah lihat karena kesamaan desain dasarnya. Atau..." Ia berhenti, pikirannya bekerja. "Atau ada sesuatu yang lain. Tapi itu untuk nanti. Yang penting sekarang, kita perlu kepastian. Aku tidak ingin ini jadi dugaan lagi. Untukmu, untukku, untuk menghormati almarhum ibumu." "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Royan, masih dalam kondisi shock. "Tes DNA," jawab Pak Muji tegas. "Yang resmi, untuk membungkus mulut semua orang, termasuk istri dan keluarganya. Tapi lebih dari itu, untuk kita berdua." Ia meletakkan tangan di bahu Royan. Sentuhan itu terasa asing, tapi hangat. "Aku tidak akan membiarkanmu disalahkan. Percayalah padaku." Royan melihat ke mata pria yang mengaku sebagai ayahnya. Di balik kesuksesan dan kekuasaan, ia melihat seorang lelaki yang terluka, penuh penyesalan, dan, mungkin, harapan. Ia mengangguk, pelan. Hatinya bergejolak antara keinginan untuk percaya dan ketakutan akan kekecewaan yang lebih dalam. "Sementara menunggu tes, kau tidak bisa pulang ke rumahmu. Itu tidak aman. Aku akan menitipkanmu di sebuah tempat yang aman. Hotel dekat sini. Kepala satpamku yang paling dipercaya akan menjagamu. Ini untuk melindungimu dari orang-orang di luar yang mungkin bertindak gegabah." Jelas Pak Muji, maksudnya jelas. Melindungi Royan dari Bularas dan Hendra. Malam itu, tanpa sepengetahuan istri dan keluarganya,
Royan dibawa keluar dari rumah megah itu bukan ke kantor polisi, tapi ke sebuah suite hotel bintang 4. Ia berbaring di tempat tidur yang empuk, memandangi langit-langit, memegangi kedua kalung sekarang, yang R miliknya, dan yang M yang dipinjamkan Pak Muji padanya sebagai jaminan. Hidupnya yang sederhana telah hancur berantakan, dan dari puing-puingnya muncul sebuah kemungkinan yang begitu besar, begitu menakutkan, dan begitu ia dambakan sejak kecil, seorang ayah. Suite hotel itu sunyi, bertolak belakang dengan badai yang melanda rumah megah di Bukit Permai. Royan, yang dijaga ketat oleh kepala satpam Pak Muji yang bernama Anton, merasa seperti dalam gelembung yang aneh. Di satu sisi, ada kenyamanan yang tak pernah ia rasakan, kasur empuk, AC dingin, makanan enak yang diantar ke kamar. Di sisi lain, ia merasa seperti tahanan kelas atas. Anton sopan tapi menjaga jarak, dan Royan tidak diizinkan keluar kamar. Pikirannya berputar-putar antara harapan liar bahwa Pak Muji benar-benar ayahnya, dan ketakutan bahwa ini semua adalah kesalahan besar yang akan berakhir dengan kecewa dan penjara. Sementara itu, di rumah Pak Muji, pertengkaran mencapai titik didih. "Kau gila, Muji!" teriak Bularas, wajahnya merah padam, merusak kesan elegan yang biasa ia pertahankan. Mereka berada di ruang keluarga, dan Hendra duduk di samping kakaknya dengan ekspresi menyembunyikan kepuasan di balik kepura-puraan khawatir. "Menitipkan si maling itu di hotel? Membiarkannya pergi? Dan sekarang kau bicara tentang tes DNA?" sambung Bularas, suaranya nyaring. "Apa yang ada di kepalamu? Dia jelas-jelas penipun. Dia memanfaatkan cerita sedih dan kemiripan fisik yang kebetulan." Pak Muji berdiri di depan jendela, membelakangi mereka. Bahunya tegang. "Ini bukan tentang pencurian kalungmu lagi, Laras. Ini lebih besar dari itu." "Lebih besar? Apa yang lebih besar dari pencurian di rumah sendiri?" Hendra menyelutuk, menyulut api. "Kecuali, Mas Muji merasa ada sesuatu yang mengganggu tentang pemuda itu." Pak Muji berbalik. Matanya, yang biasanya dingin dan terukur, sekarang menyala dengan emosi tertahan. "Cukup, Hendra. Ini urusan keluarga saya." "Keluarga? Dia keluarga?" Bularas tertawa getir. "Jadi hanya karena dia bilang ibunya bernama Maya, dan kebetulan punya tanda lahir, kau langsung percaya dia anakmu? Kau terlalu lapar akan ahli waris laki-laki. Muji, kau lupa Rara, anak kandungmu sendiri." "Jangan libatkan Rara," geram Pak Muji. "Ini tidak ada hubungannya dengan Rara. Ini tentang kebenaran. Tentang tanggung jawab yang sudah terlalu lama saya tinggalkan." "Tanggung jawab?" Bularas mendekat, menatap suaminya penuh tantangan. "Kalau dia benar anak harammu, lalu apa? Kau akan membawanya ke sini, membagi warisan untuk anak jalanan itu, mempermalukan keluarga di depan semua orang? Sudah kubilang jangan pernah buka kotak kenangan sialan itu. Sekarang lihat akibatnya." Setiap kata seperti pisau. Pak Muji menyadari, ketakutannya bukan soal kalung. Ini soal warisan, status, dan masa depan perusahaan. Keluarga Laras, dan Hendra di dalamnya, memiliki kepentingan yang besar. "Keputusan sudah saya buat. Besok, saya dan Royan akan ke laboratorium DNA yang terakreditasi. Prosesnya cepat. Dalam beberapa hari, kita akan tahu kebenarannya," kata Pak Muji dengan final. "Dan kalau hasilnya positif, kau pikir aku akan terima begitu saja?" ancam Bularas, matanya menyipit. "Kau tidak punya pilihan, Laras." "Oh, aku punya banyak pilihan," bisik Bularas dengan dingin sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah gemas. Hendra menyusul, memberikan pandangan sinis terakhir pada Pak Muji. Malam itu, di kamar tidur yang terpisah, Bularas menelepon Hendra. "Dia tidak bisa membawa anak haram itu ke sini, Hendra. Itu akan merusak segalanya. Untukku, untuk Rara, untuk bisnis keluarga kita. Dia sudah keras kepala, Lar. Tapi, tes DNA butuh sampel. Sampel bisa bermasalah," kata Hendra dengan suara berliku. "Apa maksudmu?" "Mas Muji sudah menyiapkan segalanya. Tapi bayangkan jika sampel dari si Royan itu terkontaminasi.
atau hilang, atau diganti dengan sampel dari orang lain. Sesuatu yang akan membuat hasilnya negatif. Bu Laras terdiam. Pertarungan moral berlangsung singkat di hatinya, sebelum diliputi oleh ketakutan akan kehilangan kekayaan dan status. "Bisakah kau atur?" "Biar saya urus," jawab Hendra, suaranya penuh keyakinan. "Saya punya kenalan di lab yang biasa kami gunakan untuk tes karyawan. Tapi butuh biaya. Uang bukan masalah. Pastikan itu berhasil." Rencana pun disusun. Hendra akan menggunakan pengaruhnya untuk menyogok seorang teknisi di laboratorium tujuan Pak Muji. Sampel Royan akan diganti dengan sampel dari orang lain, seorang karyawan pabrik yang tidak ada hubungan darah sama sekali dengan Pak Muji. Mereka juga akan menyebarkan desas-desus ke media online tentang penipu muda yang mengaku anak orang kaya, merusak kredibilitas Royan bahkan sebelum hasil tes keluar. Sementara konspirasi berjalan, ada satu orang yang mendengar segalanya, Rara. Terdiam di balik pintu kamar orang tuanya, ia mendengar teriakan ibunya. Kemudian, dengan rasa tidak enak, ia menguping pembicaraan telepon ibunya dengan pamannya dari balik pintu kamar tidurnya yang terbuka sedikit. Jantung Rara berdebar kencang. Selama ini, ia hidup dalam gelembung kemewahan yang egois. Tuduhan pada Royan tadi membuatnya sedikit tidak nyaman. Tapi mendengar rencana untuk memanipulasi tes DNA dan menghancurkan hidup seorang pemuda yang mungkin adalah kakak tirinya, membuatnya merasa mual. Dia melihat ayahnya yang tadi terlihat sangat manusiawi, sangat rapuh. Dia juga melihat ibunya dan pamannya yang dingin dan penuh perhitungan. Untuk pertama kalinya, dinding kemewahan yang melindunginya retak, dan ia melihat kegelapan di baliknya. Dengan hati berdebar, Rara mengambil ponselnya. Ia tidak tahu harus berpihak kemana, tapi ia tahu apa yang direncanakan itu salah. Diam-diam, ia mengirim pesan teks kepada ayahnya yang sedang berjaga di ruang kerjanya. "Ayah, hati-hati dengan paman Hendra dan ibu. Mereka merencanakan sesuatu tentang tes DNA-nya." Pesan itu, sederhana namun penuh arti, terbaca oleh Pak Muji di tengah malam. Wajahnya menjadi dingin. Ia memang sudah menduga. Malam semakin larut, tetapi perang di dalam rumah ini baru saja dimulai. Kebenaran tentang Royan bukan hanya pertarungan darah, tapi pertarungan antara moral, keserakahan, dan penebusan dosa masa lalu. Dan Pak Muji sekarang tahu, ia tidak hanya harus membuktikan Royan adalah anaknya, tetapi juga melindunginya dari bahaya yang justru datang dari dalam tembok rumahnya sendiri. Kembali di hotel, Royan tidak bisa tidur. Kegelisahan seperti semut yang merayap di bawah kulitnya. Keheningan suite yang mewah justru menekan. Pikiran dan emosinya berputar liar. Dari ingatan akan wajah ibunya yang kurus dan penuh kasih, ke wajah Pak Muji yang berlinang air mata, lalu ketatapan penuh kebencian Bu Laras. Antara harapan dan ketakutan, ia terjebak. Ingin melakukan sesuatu, apapun, untuk mengalihkan pikiran. Ia membuka tas kerjanya yang sederhana yang dibawakan Anton dari rumah Pak Muji. Isinya biasa saja, obeng, tang, solder, multimeter, dan beberapa komponen elektronik cadangan. Lalu, di sela-sela kain lab, jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan tipis. Sebuah amplop coklat tua, sudah kusam di ujung-ujungnya. Dengan hati berdebar, ia mengeluarkannya. Ia mengenali tulisan di depannya. "Untuk Royan, anakku. Buka jika ibu sudah tiada." Tulisan tangan ibunya. Goresannya halus namun pasti. Royan menarik napas dalam. Ibu Sari meninggal setahun lalu dengan tenang di rumah sakit, dan dalam kesedihan yang mendalam serta kekacauan urusan pemakaman yang sederhana, Royan melewatkan amplop ini, terselip di antara pakaian ibunya yang kemudian ia masukkan ke dalam tas kerjanya sebagai kenangan dan lupa. Sekarang, di bawah lampu kamar hotel yang temaram, dengan tangan gemetar, ia membuka segel amplop yang sudah rapuh. Ada beberapa lembar kertas folio bergaris, ditulis rapi dengan tinta biru yang sedikit memudar. "Anakku Royan yang tersayang, jika kau membaca surat ini, berarti ibu sudah pergi mendahuluimu. Maafkan ibu, nak, karena harus meninggalkanmu sendirian di dunia yang keras ini. Tapi ibu yakin, kau adalah anak yang kuat, lebih kuat dari ibu. Ada sesuatu yang selama ini ibu simpan, karena ibu takut akan menyakitimu, atau mengacaukan hidupmu. Tapi lebih dari itu, ibu takut akan membawamu ke dalam bahaya. Sekarang, karena ibu sudah tidak ada,
Kau berhak tahu seluruh kebenaran tentang ayahmu. Royan menelan ludah. Matanya sudah mulai berkaca-kaca. Ia terus membaca. Ayahmu bukanlah orang sembarangan, Roy. Namanya Muji Santoso. Saat itu, dia adalah seorang pemuda ambisius dan baik hati dari keluarga yang sangat kaya dan berpengaruh. Kami jatuh cinta, dan kau adalah buah cinta kami. Dia sangat bahagia menyambut kehadiranmu. Bahkan, dia memesan 2 kalung emas khusus. Yang satu bertuliskan, M, untuk Muji, dan satu lagi, R, untukmu, Rafif. Nama yang kami rencanakan untukmu. Tapi keluarga Muji, terutama ayahnya, tidak menyetujui hubungan kami. Keluarga ibu dianggap tidak sederajat. Mereka mengancam akan memutus dukungan finansial dan merusak masa depan Muji jika dia tidak meninggalkan ibu dan menikahi perempuan pilihan mereka. Muji terjepit. Dia masih sangat bergantung pada keluarganya. Suatu malam, dia memberiku kalung R itu. Dia berjanji akan melawan, meminta waktu. Tapi ibu melihat ketakutannya. Ibu juga tahu keluarga seperti itu bisa melakukan apa saja. Ibu tidak mau kau, anakku, tumbuh dalam permusuhan, jadi bulan-bulanan, atau bahkan diambil dariku. Ibu juga tidak ingin menghancurkan masa depan Muji. Jadi, ibu memutuskan untuk pergi. Menghilang. Ibu mengganti namaku menjadi Sari, dan memberimu nama Royan, yang masih mengandung huruf R dari nama aslimu, Rafif. Ibu ingin melindungimu. Mungkin keputusan ibu egois. Mungkin ibu merenggut hakmu untuk mengenal ayahmu. Tapi yang ibu lakukan semata-mata untuk keselamatanmu dan agar kau punya masa kecil yang damai, meski miskin. Royan menekan bibirnya supaya tidak terisak. Air matanya jatuh menetes-netes, membasahi kertas yang sudah tua itu. Dia pasti mencari kita, Roy. Tapi ibu berusaha sangat baik untuk menghilang. Selama bertahun-tahun, ibu mengikuti beritanya dari koran bekas. Dia menjadi sangat sukses. Menikah, punya anak. Ibu sedih, tapi juga lega. Mungkin itu yang terbaik. Sekarang, ibu sudah tiada. Jika suatu hari nanti, entah bagaimana, kau bertemu dengannya, atau dia menemukanmu, tunjukkanlah kalung itu. Ceritakan tentang ibu. Muji adalah orang baik, Roy. Dia pasti akan mengenalimu. Maafkan dia untuk semua yang terjadi. Dan maafkan ibu, karena merahasiakan semua ini. Jadilah anak yang baik, kuat, dan jujur. Itu saja warisan terbesar ibu untukmu. Ibu mencintaimu, lebih dari apapun di dunia ini. Selamat tinggal, anakku. Ibu, Maya. Surat itu terjatuh dari tangan Royan yang lemas. Ia terduduk di lantai karpet hotel yang tebal. Tubuhnya diguncang oleh isakan yang tak terbendung. Semua rasa sakit karena ditinggal, semua pertanyaan yang tak terjawab, semua kerinduan akan seorang ayah, semuanya meledak menjadi sebuah tangisan yang dalam dan menyayat hati. Betapa banyak pengorbanan. Betapa banyak cinta yang tersembunyi di balik kemiskinan dan kesederhanaan hidup mereka. Ibunya bukan hanya seorang perempuan kuat yang membesarkannya sendiri, tapi juga seorang pelindung yang rela mengorbankan kebahagiaan pribadinya dan hak anaknya demi rasa aman yang ia yakini. Dan Muji, Pak Muji. Sekarang ia melihatnya dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Bukan lagi pria kaya berkuasa yang menuduhnya, tapi seorang pemuda yang terjepit, yang juga menjadi korban tekanan keluarga. Rasa marah dan kekecewaannya pada ayah yang tak dikenal itu mulai mencair, digantikan oleh rasa iba yang rumit dan sebuah pemahaman. Ia memungut kembali surat itu, memeluknya erat-erat ke dada. Ia merasa ibunya ada di sini, memeluknya. "Terima kasih, Ibu," bisiknya dengan suara serak. "Terima kasih sudah melindungiku. Dan maafkan aku, karena sempat meragukan ceritamu." Kebenaran yang pahit namun membebaskan ini memberinya kekuatan baru. Kini, saat menghadapi Pak Muji, atau siapapun yang meragukan, ia tidak lagi hanya membawa kalung. Ia membawa kebenaran tertulis dari sumber yang paling otentik, ibunya sendiri. Surat ini adalah senjata dan pelindungnya. Ia berjanji dalam hati, tidak peduli apa hasil tes DNA nanti, ia akan menghadapi semuanya dengan kepala tegak untuk menghormati pengorbanan ibunya. Dan jika Pak Muji benar ayahnya,
maka ia akan memberikan kesempatan, seperti yang diinginkan ibunya. Dengan hati yang masih perih namun lebih tenang, Royan melipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya kembali ke dalam amplop, lalu memasukkannya ke dalam saku baju, dekat dengan hatinya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini dimulai, ia tertidur dengan damai, dengan gambaran senyuman ibunya di pikirannya. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Pak Muji menerima pesan singkat dari Rara. Isinya hanya 3 kata, mereka sudah bertindak. Jantungnya berdetak kencang. Ia segera menelepon Anton yang menjaga Royan di hotel. Bagaimana kondisi Royan? Tanyanya, mencoba menyamarkan kepanikan. Tenang, Pak. Masih tidur. Semua aman, jawab Anton. Jangan lengah sedikit pun. Ganti penjaga jika perlu. Saya tidak ingin ada yang tidak beres. Perintah Pak Muji sebelum menutup telepon. Ia sudah memesan tes DNA di laboratorium independen pilihan pribadinya, bukan yang biasa digunakan perusahaan, untuk menghindari pengaruh Hendra. Rencananya, mereka akan pergi pagi ini setelah sarapan. Sementara itu, di rumahnya sendiri, Bularas dan Hendra sudah menyusun langkah kedua, setelah rencana manipulasi sampel mereka ketahui sudah bocor. Rara yang kecil itu membocorkannya. Geram Hendra di ruang bawah tanah yang dijadikan ruang santai pribadi. Kita butuh pendekatan yang lebih langsung. Lebih langsung bagaimana? Kita tidak bisa menyentuhnya sekarang. Anton menjaga ketat, keluh Bularas. Tidak perlu menyentuhnya di hotel. Kita sergap di perjalanan. Saat mereka menuju lab, ujar Hendra, matanya berbinar licik. Saya sudah atur. 2 orang yang bisa diandalkan. Mereka akan menghentikan mobil, mengambil si Royan, dan menyembunyikannya selama beberapa hari. Cukup lama sampai heboh ini mereda dan kamu bisa membujuk Muji bahwa si anak itu kabur karena takut terbukti berbohong. Bularas ragu sejenak. Ini sudah keterlaluan, Hendra. Penculikan. Ini untuk kebaikan keluarga, Lar. Untuk Rara. Untuk warisanmu. Bayangkan jika dia benar-benar diakui. Harta Muji akan terbagi 3. Bisnis keluarga kita juga bisa terpengaruh jika Muji mulai mempertanyakan kepemilikan saham. Bujuk Hendra halus. Ini hanya untuk menakuti dan menahan dia sementara. Tidak akan ada yang terluka. Ketakutan akan kehilangan mengalahkan nurani Bularas. Ia mengangguk pelan. Baiklah. Tapi pastikan tidak ada kekerasan. Dan jangan sampai ketahuan. Rencana berjalan. Pagi itu, ketika mobil sedan yang dikemudikan Anton dengan Royan di sampingnya dan seorang satpam lain di belakang melaju menuju pusat kota untuk tes DNA, sebuah van hitam tanpa plat nomor tiba-tiba menyalip dan memotong jalan mereka di sebuah jalur sepi dekat area industri. Anton mengerem mendadak. Awas! Teriaknya. Sebelum mereka sempat bereaksi, pintu van terbuka. 3 orang bertopeng dan bersenjata pentungan keluar dengan cepat. Mereka menyerang Anton dan satpam lainnya dengan brutal dan terlatih. Pentungan menghantam kaca depan dan jendela samping. Anton berusaha melawan, tetapi dipukul dari belakang hingga pingsan. Satpam lainnya juga tidak berkutik. Royan, yang panik, mencoba membuka pintu dan lari, tetapi tangannya sudah ditarik dengan kasar. Sebuah kain berbau aneh ditekankan ke hidung dan mulutnya. Dunia di sekelilingnya berputar, lalu gelap. Ketika Pak Muji menerima telepon panik dari sopir pengganti yang menemukan mobil rusak dan 2 satpamnya terluka parah di pinggir jalan, dengan Royan yang hilang, dunia seolah runtuh. Amarah yang mendidih dan rasa bersalah yang meledak membuatnya nyaris tidak bisa berpikir jernih. Laras! Hendra! Teriaknya saat ia menerobos masuk ruang makan di mana mereka sedang sarapan tenang. Ada apa? Muji? Suaramu keras sekali, kata Bularas pura-pura tidak tahu. Royan diculik. Diculik di perjalanan menuju tes DNA. Anton pingsan. Raung Pak Muji, menatap mereka berdua dengan mata berapi-api. Apa yang kalian lakukan? Hendra berdiri, berusaha terlihat kalem. Mas Muji, jangan menuduh sembarangan. Mungkin itu kebetulan. Atau mungkin, mungkin si Royan ini punya masalah lain. Preman yang menagih utang atau apa. Atau mungkin ini skenarionya sendiri agar kita kasihan. Jangan bual.
Pak Muji menghampiri Hendra, hanya berjarak beberapa inci. Aku tahu kau yang atur ini. Jika sesuatu terjadi pada anakku, aku akan menghancurkanmu. Ancaman itu nyata dan menggetarkan ruangan. Bularas menjadi pucat. Rara, yang mendengar teriakan dari atas, turun dengan wajah ketakutan. Pak Muji tidak membuang waktu. Ia menggunakan seluruh kekuatan dan jaringan yang dimilikinya. Ia menghubungi orang-orangnya yang paling dipercaya, yang tidak terikat dengan keluarga istrinya. Ia menyebarkan foto Royan, menawarkan reward besar untuk informasi. Ia juga menggunakan koneksinya dengan pihak kepolisian tingkat tinggi, melewati birokrasi, untuk melacak van hitam tanpa plat itu. Pencarian berlangsung sepanjang hari. Setiap detik terasa seperti penyiksaan bagi Pak Muji. Setiap telepon yang masuk membuat jantungnya berhenti. Ia tidak peduli lagi dengan reputasi, dengan bisnis, dengan istrinya yang kini menutup diri di kamar. Satu-satunya yang penting adalah menemukan Royan, anak yang telah hilang darinya selama 21 tahun, dan yang kini hilang untuk kedua kalinya karena keserakahan dan kecemburuan orang-orang di sekelilingnya. Di sebuah gudang tua yang lembab dan bau di kawasan industri yang terlantar, Royan siuman. Kepalanya pening, mulutnya terasa pahit. Tangannya diikat di belakang punggung, kakinya juga diikat. Hanya ada satu lampu neon yang berkedip-kedip menerangi ruangan kosong penuh debu. Dua orang penjaganya sedang asyik bermain kartu di luar ruangan, tertawa-tawa. Ketakutan melandanya. Tapi surat ibunya di sakunya terasa seperti bara keberanian. Ia ingat pesan terakhir ibunya, "Jadilah anak yang kuat." Ia tidak akan menyerah. Ia memperhatikan sekeliling. Ada pecahan kaca di lantai, tidak jauh dari tempatnya duduk. Dengan susah payah, ia merayap perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Setiap gerakan terasa sakit. Akhirnya, punggung tangannya menyentuh pecahan kaca itu. Dengan hati-hati, ia meraihnya dan mulai menggesek-gesekkan tali plastik yang mengikat pergelangan tangannya pada sisi kaca yang tajam. Luar, suara mesin mobil mendekat. Salah satu penjaga berteriak, "Ada yang datang! Cepat, sembunyikan si anak." Royan panik, menggesek lebih cepat. Tali itu mulai terurai. Satu lagi tarikan, dan tangannya bebas. Ia segera membebaskan kakinya, lalu mencari jalan keluar. Hanya ada satu pintu, dan penjaga ada di sana. Matanya menatap ke langit-langit. Ada jendela kecil, tinggi, tapi mungkin bisa dilewati. Ia memanjat tumpukan karung kosong yang berdebu. Saat itulah pintu terbuka. "Dia mau kabur," teriak salah satu penjaga. Royan sudah setengah badan keluar jendela kecil ketika sebuah tangan kuat menarik kakinya. Ia berteriak, "Berjuang!" Dalam pergumulan itu, amplop surat dari ibunya terjatuh dari sakunya, melayang ke lantai berdebu. Salah satu penjaga menginjaknya tanpa sengaja. "Lepaskan!" teriak Royan dengan sisa tenaga. Tiba-tiba, suara sirine meraung-raung mendekat dengan cepat. Lampu merah biru berkedip-kedip menerobos celah-celah dinding gudang yang lapuk. Mobil-mobil berhenti di luar, diikuti suara pintu dibanting dan langkah kaki terburu-buru. "Polisi!" keluar dengan tangan di atas kepala. Penjaga itu panik, melepaskan pegangan pada Royan. Royan jatuh ke lantai di dalam gudang, tepat ketika Pak Muji, didampingi polisi berseragam dan beberapa orang preman yang justru bekerja untuknya, menerobos masuk. "Ayah!" teriak Royan tanpa sadar. Kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, dipenuhi rasa lega yang luar biasa. Pak Muji membeku sejenak mendengar panggilan itu. Lalu wajahnya hancur melihat kondisi Royan yang terluka, berdebu, dan ketakutan. Ia berlari, mengeser polisi dan lainnya, dan merangkul Royan erat-erat. "Royan, maafkan ayah. Maafkan ayah," bisiknya berulang kali. Suaranya hancur, tubuhnya gemetar. Di tengah pelukan itu, mata Royan menatap amplop yang terinjak di lantai. Ia membebaskan diri sejenak, meraihnya. Amplopnya kotor, tapi isinya masih utuh. "Ini, surat dari ibu. Untukmu juga," katanya, menyerahkan amplop itu ke Pak Muji. Pak Muji membukanya dengan tangan gemetar. Saat membacanya, air matanya jatuh tanpa henti. Semua yang dicurigainya terbukti. Pengakuan Maya, pengorbanannya,
Kebenaran yang tak terbantahkan. Ia menatap Royan, lalu memandang ke arah dua penculik yang sudah ditangkap polisi. Wajahnya berubah menjadi dingin dan keras seperti baja. Bawa mereka. Dan siapkan mobil. Kita pulang. Ada beberapa orang yang perlu kita hadapi. Konspirasi telah digagalkan. Kebenaran telah muncul. Dan sekarang, saatnya untuk penyelesaian. Saatnya seorang ayah memperjuangkan hak anaknya. Dan seorang anak mendapatkan kembali keluarga yang telah direnggut darinya. Mobil yang membawa Pak Muji dan Royan melaju kencang meninggalkan area industri yang suram. Royan duduk di samping Pak Muji, tubuhnya masih gemetar, tetapi pelukan erat ayahnya. Sekarang ia sudah benar-benar memikirkan kata itu, memberikan kehangatan dan rasa aman yang belum pernah ia rasakan. Di tangannya, ia masih memegang amplop surat ibunya yang sedikit kotor. Di tangan Pak Muji, tergenggam erat salinan surat yang sama, yang baru saja membuat hatinya remuk dan sekaligus menguatkan tekadnya. Mereka tidak langsung pulang ke rumah di Bukit Permai. Pak Muji mengarahkan supirnya ke sebuah apartemen mewah di pusat kota, salah satu unit yang jarang ia tempati, lebih berfungsi sebagai kantor darurat dan tempat perlindungan pribadi. Kita butuh waktu untuk tenang dan merencanakan langkah selanjutnya, ujar Pak Muji kepada Royan saat mereka memasuki unit yang bersih dan minimalis itu. Dan kau butuh perawatan. Ia sudah memanggil dokter pribadi yang dipercaya. Sementara Royan dirawat luka-luka ringannya oleh dokter, Pak Muji berdiri di balkon, memandang gemerlap kota. Telepon di tangannya berdering terus. Dari kantor, dari teman-teman yang mendengar kabar burung, dari pengacaranya. Tapi satu panggilan yang ia tunggu baru datang ketika matahari mulai terbenam. Dari kepala investigasi pribadinya. Pak, sudah ada yang mengaku. Dua penculik itu memang disewa oleh seseorang. Mereka hanya diberikan foto target dan lokasi penyergapan. Tapi mereka menyerahkan nomor rekening dan bukti transfer. Uangnya berasal dari sebuah perusahaan Shell, dan kami melacaknya kembali ke... Suara di telepon terdengar ragu. Ke PT Sumber Rejeki, perusahaan milik saudara ipar Bapak, Hendra Wijaya. Pak Muji mengepalkan tangan. Apakah ada bukti yang bisa menghubungkan dia langsung dengan perintah penculikan? Ada percakapan singkat yang terekam secara tidak sengaja oleh salah satu pelaku di ponselnya. Suara itu mirip dengan suara Hendra Wijaya, meski tidak eksplisit menyebut penculikan. Dia bilang, ambil barangnya dan sembunyikan selama seminggu. Jangan sampai ada yang celaka. Cukup untuk membangun kasus konspirasi dan percobaan penganiayaan. Cukup, gumam Pak Muji. Kumpulkan semua buktinya. Dan siapkan tim pengacara terbaik kita. Besok pagi, kita akan menyelesaikan ini. Malam itu, di apartemen yang sunyi, untuk pertama kalinya Pak Muji dan Royan benar-benar berbicara sebagai ayah dan anak. Royan menceritakan masa kecilnya yang sederhana namun penuh kasih sayang, tentang ibunya yang selalu tersenyum meski hidup berat. Pak Muji bercerita tentang masa mudanya yang penuh tekanan, tentang penyesalan yang menggerogotinya selama bertahun-tahun, dan tentang bagaimana ia diam-diam terus mencari mereka. Ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, janji Pak Muji, matanya penuh tekad. Besok, kita pulang. Dan kita akan menghadapi semua ini bersama. Pagi berikutnya, suasana di rumah megah Bukit Permai sangat berbeda. Bularas duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia tahu dari Hendra bahwa rencana mereka gagal total. Hendra sendiri tidak muncul. Mungkin sedang menyusun pertahanan atau malah melarikan diri. Rara duduk di samping ibunya, memegangi tangannya, tetapi tatapannya kosong. Ia merasa bersalah telah tidak bertindak lebih awal. Ketika Pak Muji memasuki rumah dengan Royan di sampingnya, diikuti oleh dua pengacara dan Kepala Satpam Anton yang kepalanya masih dibalut perban, udara seolah menjadi beku. Duduk, Laras, kata Pak Muji, suaranya datar dan dingin seperti es. Royan berdiri di dekatnya, mencoba terlihat tegar meski hatinya berdebar. Muji, saya, Bularas mencoba bicara. Diam, potong Pak Muji. Sekarang, kamu akan mendengarkan. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang membuat perempuan itu mengerut. Pertama, Royan adalah anak kandung saya. Surat dari ibunya dan bukti-bukti lain sudah cukup. Bahkan tanpa tes DNA yang kalian sabotase. Dia akan diakui secara hukum sebagai ahli waris saya. Bularas menarik napas tajam, tetapi tidak berani menyela.
Kedua, lanjut Pak Muji, suaranya semakin keras. Mengenai konspirasi untuk menculik Royan, kami sudah memiliki bukti yang mengarah kepada kakakmu, Hendra. Dia akan dituntut sesuai hukum. Dan karena ini terjadi di lingkungan keluarga, dan ada indikasi bahwa kamu memiliki pengetahuan tentang rencana ini, ia menatap tajam istrinya. Maka ini akan berdampak langsung pada penyelesaian hubungan dan perjanjian pranikah kita. Muji, jangan. Saya tidak tahu dia akan menculik. Saya hanya ingin dia pergi. Teriak Bularas, panik. Kamu membiarkan kebencian dan keserakahanmu buta. Laras, kamu membahayakan anak saya. Kamu bersekongkol untuk menghancurkan hidup seorang pemuda yang tidak bersalah, yang adalah darah daging saya sendiri. Suara Pak Mji gemetar menahan amarah. Kamu punya dua pilihan. Pertama, kita menyelesaikan ini dengan damai. Kamu setuju untuk berdamai dengan Royan, mengakui dia sebagai bagian dari keluarga, dan kita hidup dengan perjanjian baru yang jelas tentang pembagian harta dan hak. Atau kedua, kita melalui jalur hukum. Saya akan mengajukan gugatan cerai dengan alasan persekongkolan kriminal dan pengabaian, serta membekukan semua aset yang terkait dengan keluarga kamu sampai kasus Hendra selesai. Pilihan ada di kamu. Bularas terduduk lemah. Ia tahu suaminya tidak main-main. Kekuatan dan jaringan Pak Muji jauh lebih besar. Perang akan menghancurkan dia, Rara, dan keluarganya. Rara, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Ibu, pilih yang pertama. Itu yang benar. Kak Roy, dia tidak bersalah. Dan dia saudara saya. Ia menatap Royan, lalu memberikan senyuman kecil yang penuh permintaan maaf. Selamat datang di keluarga, Kak. Kata-kata Rara seperti memecah ketegangan. Royan mengangguk pelan, membalas senyuman itu. Ia tidak ingin permusuhan. Ibunya tidak akan menginginkan itu. Dengan air mata mengalir, Bularas akhirnya mengangguk. Saya pilih yang pertama. Suaranya lirih, penuh kekalahan. Tapi tolong, jangan hancurkan Hendra sepenuhnya. Dia kakak saya. Hendra akan menghadapi pengadilan, kata Pak Muji dengan tegas. Tapi saya akan mempertimbangkan untuk tidak menambah tuntutan jika dia mengaku dan bekerja sama. Itu semua. Ia kemudian berpaling kepada Royan, meletakkan tangan di bahunya. Dan untukmu, Nak, mulai hari ini juga rumahmu. Kamu punya hak di sini. Tapi aku tahu ini tidak mudah. Kita akan menjalaninya perlahan-lahan. Royan melihat sekeliling ruangan mewah itu, lalu menatap wajah ayahnya yang penuh penyesalan dan harapan, wajah ibu tirinya yang kalah, dan saudara tirinya yang mencoba menerimanya. Ini bukan akhir yang sempurna. Masih ada banyak luka, banyak penyesuaian, dan mungkin banyak rintangan lagi. Tapi ia memiliki kebenaran. Ia memiliki ayahnya. Dan ia memiliki surat ibunya di sakunya, sebagai pengingat bahwa cinta sejati kadang harus melewati jalan yang panjang dan berliku. Pertempuran besar mungkin sudah usai, tetapi perjalanan untuk menjadi sebuah keluarga yang utuh baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, Royan merasa memiliki tempat untuk memulai perjalanan itu. Kemenangan di meja perundingan ternyata jauh lebih mudah daripada kemenangan dalam keseharian. Royan resmi pindah ke rumah megah di Bukit Permai. Tapi ia merasa seperti ikan yang dikeluarkan dari airnya. Ia diberi kamar pribadi yang luas di sayap timur rumah, jauh lebih besar dari seluruh rumah kontrakannya dulu. Tempat tidur king size, kamar mandi marmer dengan bathtub, walk-in closet yang kosong karena ia hampir tidak punya baju. Semua terasa asing dan berlebihan. Konflik pertama datang dari hal yang paling dasar, sikap para staf rumah tangga. Bu Darmi, sang kepala rumah tangga yang telah melayani keluarga Muji selama 15 tahun, memperlakukan Royan dengan formalitas yang dingin. Ia tetap memanggilnya Mas Royan dengan nada datar, tetapi instruksi dari Pak Muji seringkali terlupa atau dilaksanakan dengan setengah hati. Asisten rumah tangga lainnya mengikuti sikap Bu Darmi. Mereka memandang Royan sebagai penyusup, pengganggu stabilitas rumah tangga yang telah mapan, dan ancaman bagi hubungan mereka dengan Bularas yang diam-diam masih mereka hormati atau takuti. Suatu pagi, Royan yang biasa bangun pukul 5 ingin membuat teh hangat untuk dirinya sendiri seperti biasanya. Ia masuk ke dapur yang serba stainless steel dan berkilau.
Bu Darmi yang sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga terkejut. Ada perlu apa, Mas? Silakan tunggu di ruang makan. Sarapan hampir siap, katanya, berusaha menghalangi Royan yang mendekati kompor. Saya cuma mau bikin teh, Bu. Biasanya saya urus sendiri, jawab Royan sopan. Ah, tidak usah repot-repot. Nanti saya yang buatkan. Ini dapur saya, biar saya saja yang urus. Ada nada posesif dan sedikit merendahkan dalam suaranya. Royan menghela napas, mundur. Ia merasa tidak di rumahnya sendiri. Konflik lain datang dari dunia sosial Pak Muji. Beberapa hari setelah pengumuman resmi tentang putra yang hilang telah ditemukan, Pak Muji mengadakan jamuan makan malam kecil untuk beberapa rekan bisnis terdekatnya. Royan diharuskan hadir. Ia diberi setelan jas baru yang mahal, tetapi ia merasa seperti boneka yang berdandan. Saat diperkenalkan, ia melihat tatapan para tamu. Ada yang penasaran, ada yang sinis, ada yang merendahkan. Percakapan tentang saham, properti di luar negeri, dan seni kontemporer terbang melintasi kepalanya. Ia hanya bisa diam, tersenyum kaku, merasa sangat bodoh dan tidak pantas. Jadi, Royan, sekolah di mana sebelumnya? Tanya seorang istri pengusaha dengan senyum manis namun matanya menelanjangi. Saya, lulusan SMA, Bu. Lalu membantu ibu dan kerja serabutan, jawab Royan jujur. Suasana mendadak hening sejenak sebelum percakapan dialihkan dengan cepat. Ia bisa merasakan gelombang rasa kasihan dan penghakiman yang tak terucap. Yang paling menyakitkan adalah interaksinya dengan Bu Laras. Secara formal, ia sudah menerima Royan. Tapi penerimaan itu pasif dan dingin. Ia tidak pernah memulai percakapan, menghindari kontak mata, dan bila harus bicara, nada suaranya datar dan singkat. Rumah yang besar itu terasa seperti terbagi menjadi zona-zona kekuasaan yang tak terlihat, dan Royan merasa seperti penyusup di zona netral yang berbahaya. Hanya Rara yang menjadi jembatan. Gadis itu, setelah mengatasi rasa bersalah dan kejutan awalnya, mulai mendekati Royan. Suatu sore, ia mengetuk pintu kamar Royan. "Kak, lagi apa?" tanyanya, mencairkan kesunyian. "Lagi bengong aja," jawab Royan tersenyum kecut. "Aneh ya, di kamar segede ini malah bingung mau ngapain." Rara masuk dan duduk di sofa kecil. "Awal-awal pasti aneh sih. Dulu waktu papa pindahin kita ke rumah ini dari rumah lama, aku juga lama beradaptasi. Tapi ini, pasti lebih berat buat kakak." Diam sejenak. "Dengar-dengar kakak jago servis elektronik ya? Laptop aku lagi lemot nih. Bisa bantu lihat?" Permintaan itu seperti oase di gurun. Itu adalah bahasa yang Royan pahami. Ia menghabiskan 2 jam berikutnya bersama Rara, membongkar dan membersihkan laptopnya, sekaligus menjelaskan dasar-dasar perawatan. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di sini, ia merasa berguna, bukan sekadar pajangan. Kejadian kecil itu menjadi pola. Royan mulai memperbaiki peralatan rumah yang rusak, sound system di ruang keluarga, pemanggang roti di dapur, bahkan gerbang otomatis yang kadang macet. Perlahan-lahan, beberapa staf yang lebih muda mulai melihatnya dengan rasa hormat yang berbeda. Mereka melihat keahliannya, bukan sekadar statusnya sebagai anak yang baru ditemukan. Suatu malam, saat makan malam berempat berlangsung dengan hening seperti biasa, lampu kristal utama di ruang makan tiba-tiba mati separuh, berkedip-kedip. Bu Laras menghela napas kesal. "Ini lagi. Sudah dipanggil tukang listrik minggu lalu tapi tidak beres." Tanpa banyak bicara, Royan berdiri. "Boleh saya lihat, Ayah?" Pak Muji mengangguk, penasaran. Royan meminta tangga pada Anton, dan dengan sentakan cepat, ia membuka penutup lampu. Ternyata hanya sebuah soket yang longgar dan kabel yang mulai aus. Dalam 10 menit, lampu itu kembali bersinar terang. "Wah, hebat, Kak!" seru Rara spontan. Bu Laras terdiam, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih," ucapnya. 2 kata sederhana yang pertama kali ia ucapkan pada Royan dengan nada yang hampir tulus. Pak Muji tersenyum bangga. Ia melihat bukan hanya soal lampu yang diperbaiki, tetapi tentang Royan yang perlahan menemukan caranya untuk ada di rumah ini. Bukan dengan memaksakan diri menjadi seperti mereka, tetapi dengan membawa keahlian dan nilainya sendiri.
Jalan masih panjang. Tatapan sinis dari beberapa tamu dan desas-desus di lingkungan elit masih akan terus ada. Tapi Royan mulai belajar. Ia mulai mengambil kelas daring tentang manajemen dasar, memanfaatkan fasilitas yang ada. Ia juga diam-diam membuka kotak peralatannya yang lama, membersihkan dan merapikannya, sebagai pengingat akan dirinya yang dulu. Ia mungkin tinggal di istana sekarang, tetapi ia tidak akan melupakan dari mana ia berasal. Dan justru dari sanalah, dari pengalaman hidupnya yang keras dan penuh perjuangan, ia akan membangun kekuatannya yang sebenarnya di dunia baru ini. Langkah pertama menuju asimilasi bukanlah dengan berubah total, tetapi dengan menjadi dirinya sendiri, dan membiarkan orang lain perlahan-lahan melihat nilainya. Beberapa bulan telah berlalu. Royan masih merasa seperti orang asing di banyak kesempatan, tetapi setidaknya sekarang ia memiliki rutinitas dan sepercik rasa memiliki. Pak Muji, yang ingin membangun ikatan sekaligus mempersiapkannya, mulai mengajak Royan ke kantor. Bukan sebagai eksekutif, tetapi sebagai pengamat. Duduk, dengarkan, dan pelajari. Begitu nasihat ayahnya. Royan duduk di belakang meja bundar di ruang rapat, mendengarkan presentasi dan diskusi yang penuh dengan istilah asing. ROI, Equity, Market Penetration. Pikirannya sering melayang. Lebih tertarik pada perangkat elektronik di ruangan itu, proyektor yang bunyinya berisik, sistem konferensi video yang lag, daripada pada grafik keuntungan. Namun, ia diam, menghormati usaha ayahnya. Krisis datang dari arah yang tidak terduga. Proyek unggulan Pak Muji, Permai Hijau Residence, sebuah kawasan hunian ramah lingkungan dengan teknologi smart home, mengalami masalah besar. Seminggu sebelum soft launching, seluruh sistem kelistrikan pintar di blok pertama mati total. Tanpa listrik, sistem keamanan, pengaturan suhu, dan pencahayaan otomatis tidak berfungsi. Tim insinyur dan teknisi dari perusahaan kontraktor listrik ternama telah berganti-ganti, tetapi tidak menemukan akar masalahnya. Mereka menduga ada bug di software pusat atau kerusakan pada main control panel yang diimpor dan sulit diperbaiki. Jika ini tidak selesai dalam 3 hari, kita harus menunda launching. Kerugiannya miliaran, belum lagi reputasi. Geram Pak Muji dalam rapat darurat. Wajahnya pucat karena stres. Semua eksekutif termasuk Hendra, yang kini dibatasi perannya setelah kasus penculikan, hanya bisa menggeleng. Royan yang duduk di sudut, biasanya hanya diam, tiba-tiba angkat bicara. Ayah, boleh saya lihat sistemnya? Semua mata tertuju padanya. Ada yang sinis, ada yang penasaran. Hendra menyembunyikan senyum kecut. Ini sistem canggih, Royan. Bukan mainan, kata seorang manajer proyek dengan nada merendahkan. Pak Muji memandang anaknya. Ia melihat bukan wajah pemuda kampung yang canggung, tetapi sorot mata yang familiar. Sorot yang sama dengan saat Royan memegang obeng dan memperbaiki sesuatu. Sorot fokus dan keyakinan. Kau pikir bisa? Tanyanya. Saya tidak tahu, Ayah. Tapi saya sudah baca spesifikasi sistemnya dari brosur dan dokumentasi di ruang tunggu. Ini pada dasarnya jaringan listrik canggih dengan kontrol terpusat. Saya ingin coba lihat dengan cara saya, jawab Royan sederhana. Dengan setengah putus asa dan setengah harapan, Pak Muji mengizinkannya. Bawa dia ke site. Beri dia akses penuh. Dan jangan ganggu. Di lokasi proyek yang megah namun gelap karena mati listrik, Royan disambut dengan pandangan skeptis dari para insinyur berseragam. Ia mengabaikannya. Daripada langsung menuju panel kontrol utama yang rumit, Royan malah meminta denah kabel dan mulai berjalan menyusuri blok per blok, dari unit rumah ke unit rumah. Ia membawa multimeter dan senter miliknya sendiri. Ia memperhatikan sesuatu yang diabaikan oleh para insinyur yang berfokus pada software dan hardware mahal, kondisi fisik instalasi di lapangan. Di sebuah titik pertemuan kabel di basement blok B, hidungnya yang peka mencium bau aneh, bau isolasi yang meleleh. Ia membongkar penutup sebuah junction box. Isinya berantakan. Kabel-kabel ditumpuk sembarangan, dan yang paling kritis, ada beberapa sambungan yang tidak menggunakan konektor yang tepat, hanya dililit dan dibunglak seadanya. Saat beban listrik untuk seluruh sistem smart home dinyalakan, sambungan-sambungan tangan ini kepanasan, meleleh, dan menyebabkan hubungan pendek yang merusak aliran daya ke panel kontrol utama. Masalahnya di sini, panggil Royan kepada kepala insinyur. Ini sambungan kabel yang salah.
Bukan masalah software atau panel kontrolnya. Panel itu mati karena tidak ada daya yang sampai dengan benar akibat korsleting di sini. Sang insinyur awalnya tidak percaya, memeriksa. Wajahnya memerah. Ini kerjaan yang asal-asalan. Harusnya bagian ini dicek oleh subkontraktor listrik. Royan tidak berhenti di situ. Dengan bantuan dua teknisi lapangan, ia memperbaiki sambungan yang salah, mengganti kabel yang terbakar, dan memastikan semua koneksi aman. Setelah itu, barulah ia mengecek panel kontrol utama. Panel itu sendiri memang rusak sebagian karena surge dari korsleting tadi, tetapi kerusakannya pada bagian power supply-nya, bukan pada modul kecerdasannya yang mahal. Royan, dengan pengetahuannya yang otodidak tentang power supply elektronik, bisa memperbaikinya dengan mengganti beberapa komponen yang terbakar yang tersedia di toko elektronik terdekat. 6 jam kemudian, setelah Royan memberi isyarat, seorang teknisi menekan tombol utama. Satu persatu, lampu di blok pertama, Permai Hijau Residence, menyala. Monitor di panel kontrol utama hidup, menunjukkan semua sistem berfungsi normal. Suara riuh rendah kegembiraan dan kelegaan memenuhi ruangan kontrol. Pak Muji, yang datang menyusul, menyaksikan detik-detik terakhir itu. Ia melihat anaknya, dengan wajah dan tangan sedikit kotor, berdiri di antara para insinyur yang sekarang memandangnya dengan hormat. Bagaimana kau tahu untuk mengecek sambungan kabel di basement dulu, bukan langsung ke panel utamanya? Tanya kepala insinyur, penasaran. Royan tersenyum malu. Pengalaman servis di kampung. Seringnya masalah listrik yang kompleks itu berasal dari hal sederhana. Sambungan yang jelek atau kabel yang digigit tikus. Saya cuma cari hal sederhana yang mungkin terlewat karena terlalu fokus ke yang canggih. Kata-kata itu menggema di ruangan. Pak Muji mendekat, meletakkan tangan di bahu Royan. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi kebanggaan dan kelegaan di matanya berbicara lebih dari 1000 kata. Dalam rapat evaluasi keesokan harinya, Pak Muji menyampaikan sesuatu yang penting di depan seluruh jajaran direksi. Kemarin kita hampir kehilangan miliaran rupiah dan reputasi. Seorang insinyur dengan gelar dari universitas ternama tidak melihatnya. Software engineer terbaik kita tidak mendeteksinya. Tapi seseorang dengan pengalaman memperbaiki TV dan kulkas keliling yang melihatnya. Ia menatap Royan yang duduk dengan tenang. Warisan sejati yang Royan bawa ke perusahaan ini bukanlah nama besar Santoso. Bukan juga darah saya di pembuluhnya. Tapi adalah common sense, ketelitian pada hal mendasar, dan kemampuan memecahkan masalah dengan logika sederhana yang justru sering hilang ketika kita dikelilingi oleh teknologi dan gelar yang mahal. Mulai hari ini, lanjut Pak Muji dengan suara tegas, Royan akan mengepalai sebuah divisi baru, Quality and Ground Inspection Unit. Unit yang bertugas memastikan implementasi di lapangan, terutama untuk hal-hal teknis dasar, sesuai dengan standar dan tidak hanya mengandalkan laporan dari kontraktor. Dia akan melapor langsung kepada saya. Keputusan itu tentu menimbulkan gelombang, terutama dari pihak seperti Hendra yang kehilangan kendali atas sebagian pengawasan proyek. Namun, kesuksesan Royan yang nyata dan hemat biaya miliaran rupiah membuat suara penentang menjadi kecil. Bagi Royan, ini adalah titik balik. Ia tidak lagi sekadar anak yang ditemukan. Ia adalah Royan, orang yang menyelamatkan proyek besar dengan keahliannya yang sederhana namun tajam. Warisan sejatinya bukanlah uang atau saham, melainkan pengalaman hidupnya yang keras dan kepandaian tangannya yang terampil. Dan warisan itulah yang akhirnya memberinya tempat dan rasa hormat yang sesungguhnya, bukan hanya di rumah, tetapi juga di kerajaan bisnis ayahnya. Ia membuktikan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari masa lalunya yang gelap atau mengkilap, tetapi dari apa yang bisa ia sumbangkan dengan caranya sendiri. Posisi baru Royan sebagai Kepala Quality and Ground Inspection Unit, QGIU, tidak disambut dengan tepuk tangan meriah. Sebaliknya, unit itu dianggap sebagai mainan baru si anak bos oleh sebagian karyawan lama, terutama mereka yang dekat dengan Hendra atau yang merasa wilayah kerjanya diusik. Royan menyadarinya. Ia memulai dengan rendah hati, memilih 2 orang asisten, seorang mantan mandor proyek yang dikenal jujur tapi blak-blakan bernama Pak Wiryo, dan seorang insinyur muda lulusan politeknik yang antusias bernama Adit. Bulan-bulan pertama diisi dengan inspeksi mendadak ke berbagai proyek Muji Group. Royan tidak mencari kesalahan, tapi ketidaksesuaian antara desain dan eksekusi. Ia menemukan banyak hal kecil.
penggunaan material grade lebih rendah dari yang dispek, sambungan las yang kurang rapat, hingga instalasi listrik tersembunyi yang tidak rapi. Laporannya langsung, dilengkapi foto dan bukti fisik, seringkali membuat manajer proyek dan kontraktor kesal karena harus melakukan perbaikan yang memakan biaya dan waktu. Hendra, yang meski perannya dibatasi masih memegang kendali atas beberapa proyek strategis melalui orang-orang kepercayaannya, mulai gerah. Royan seperti duri dalam daging. Setiap inspeksinya berpotensi membongkar praktik-praktik yang selama ini menguntungkan jaringan Hendra, seperti markup harga material atau pemberian pekerjaan pada subkontraktor abal-abal yang memberikan komisi. "Kamu harus menghentikan anak itu," gerutu Hendra kepada Bularas suatu siang di rumahnya, ketika Pak Muji dan Royan sedang keluar kota untuk inspeksi. "Dia akan menggali terlalu dalam. Bukan hanya proyek-proyek kecil, tapi nanti menyentuh proyek besar kita." Bularas yang semakin jarang di rumah besar itu hanya menghela napas. Hubungannya dengan suami masih dingin, dan ia tahu melawan Royan secara langsung adalah bunuh diri politik setelah kejadian penculikan. "Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Muji sangat percaya padanya sekarang. Dan Rara pun mulai dekat dengannya. "Kalau begitu, kita buat dia jatuh dengan sendirinya," bisik Hendra, matanya menyala dengan ide licik. "Kita beri dia cukup tali untuk menggantung dirinya sendiri." Rencana Hendra cerdik dan berlapis. Ia tahu Royan jago hal teknis, tetapi masih hijau dalam hal manajemen proyek, anggaran, dan politik kantor. Melalui seorang manajer proyek boneka yang setia padanya, Hendra membocorkan informasi tentang sebuah proyek renovasi gedung tua yang sedang berjalan. Proyek itu mengalami masalah serius. Struktur lantai 3 yang lemah tetapi disembunyikan oleh kontraktor dengan dukungan manajer proyek yang korup. Mereka telah melaporkan semuanya baik-baik saja dan menggunakan dana perkuatan struktur untuk hal lain. "Biarkan si anak mas itu menemukan masalah besar ini," kata Hendra pada manajer bonekanya. "Dia pasti akan langsung lapor pada ayahnya, dan kita akan bersiap." Royan, melalui jaringan informan kecilnya, terutama para pekerja lapangan yang resah dengan kondisi berbahaya, mendengar desas-desus tentang gedung tua itu. Tanpa memberitahu siapa-siapa, ia dan Adit menyelinap ke lokasi di malam hari. Dengan peralatan sederhana, mereka mengonfirmasi kekhawatirannya. Beton di beberapa titik lantai 3 keropos, besi tulangan berkarat parah. Ini adalah bahaya besar. Pagi harinya, dengan laporan lengkap dan sampel beton, Royan menghadap Pak Muji. "Ayah, proyek renovasi gedung Arta di Jalan Sudirman itu bermasalah serius. Strukturnya tidak aman. Harus dihentikan dan dievaluasi ulang total." Pak Muji yang mempercayai Royan, langsung memerintahkan penghentian proyek dan audit mendalam. Inilah yang ditunggu Hendra. Beberapa hari kemudian, dalam rapat direksi, Hendra melancarkan serangan. "Penghentian proyek Arta ini sangat gegabah dan merugikan perusahaan miliaran rupiah. Belum lagi tuntutan dari penyewa masa depan," ujarnya dengan nada pedih. Laporan Mas Royan berdasarkan inspeksi malam hari yang tidak prosedural, tanpa melibatkan konsultan struktur resmi. "Bagaimana kita tahu ini bukan hanya kesalahan pengamatan?" Atau, ia menatap Royan dengan senyum tipis. "Ada motivasi lain? Misalnya, ingin menunjukkan prestasi dengan mengorbankan proyek yang sudah berjalan?" Beberapa kepala mengangguk setuju. Royan merasa darahnya mendidih, tetapi ia tetap tenang. "Saya punya sampel dan foto. Bahaya itu nyata. Tapi keputusan menghentikan proyek secara tiba-tiba tanpa verifikasi dari pihak ketiga yang independen adalah kesalahan manajerial. Bukan, Mas Royan," serga Hendra. "Ini bukan soal teknis lagi, tapi soal tata kelola. Dan sayangnya, keputusan gegabah itu menyebabkan kerugian finansial yang besar." Royan terpojok. Ia memang tidak melalui jalur resmi. Semangatnya menyelamatkan nyawa orang justru digunakan untuk menjeratnya. Pak Muji yang melihat hal ini, meski percaya pada Royan, harus mengakui bahwa prosedur tidak diikuti. "Royan, untuk sementara, tugas inspeksi kamu alihkan dulu ke tim audit internal yang lebih berpengalaman dalam prosedur," putus Pak Muji dengan berat hati. "Kamu fokus pada pelatihan manajemen proyek dulu." Itu adalah tamparan publik bagi Royan. Meski tidak dipecat, kredibilitasnya tercoreng. Gosip di kantor mulai berbisik. Dia cuma tukang servis, sok jadi pengawas proyek. Atau,
Dia mau jegal orang lain biar terlihat pinter. Royan pulang dengan perasaan hancur. Ia merasa telah gagal, telah membuat ayahnya kecewa. Di kamarnya yang luas, ia memandang kotak peralatannya yang sudah berdebu. Mungkin ia memang tidak pantas berada di dunia ini. Dunia di mana niat baik dan keahlian teknis tidak cukup, karena harus berhadapan dengan intrik dan prosedur birokrasi. Rara yang melihat kakak tirinya murung, mencoba menghibur. Jangan dipikirin, Kak. Itu cuma politik kantor. Semua orang tahu Paman Hendra cari cara untuk menjatuhkanmu. Tapi dia berhasil. Ra, keluh Royan. Aku memang salah langkah. Aku terlalu percaya diri. Tapi niatmu benar. Gedung itu memang berbahaya. Ayah pasti tahu itu. Benar. Keesokan harinya, laporan dari konsultan struktur independen yang dipaksa turun tangan justru membenarkan temuan Royan. Bahkan, kondisinya lebih parah dari yang diduga. Penghentian proyek justru menyelamatkan perusahaan dari tuntutan dan bencana di masa depan jika gedung itu runtuh. Pak Muji memanggil Royan. Laporan konsultan membenarkanmu. Nak, kau benar. Tapi Hendra juga benar dalam satu hal. Kau melangkah tanpa memikirkan konsekuensi prosedural. Di dunia bisnis, kedua hal itu sama pentingnya, kebenaran dan cara menyampaikannya. Iya, Ayah. Saya mengerti, jawab Royan rendah hati. Tapi jangan kecil hati. Justru dari sini kau belajar. Musuh terbesarmu bukanlah orang seperti Hendra, tapi adalah ketidaksabaran dan keinginan untuk membuktikan diri terlalu cepat. Pak Muji tersenyum. Unit KGU tetap milikmu. Tapi sekarang, kau akan dibekali dengan tim hukum dan prosedur. Belajarlah. Ayah percaya padamu. Percobaan itu tidak menjatuhkan Royan, justru menguatkannya. Ia belajar bahwa di dunia ayahnya, pertarungan tidak hanya terjadi dengan obeng dan multimeter, tetapi juga dengan peraturan, laporan, dan kesabaran. Pengkhianatan Hendra telah memberinya pelajaran berharga. Untuk menjadi pemimpin sejati, ia harus menguasai tidak hanya seni memperbaiki mesin, tetapi juga seni mengelola manusia dan sistem. Dan itu adalah perbaikan yang paling kompleks yang pernah ia hadapi. 2 tahun kemudian, bengkel AirTech Service Innovation Center berdiri megah di sebuah ruko 3 lantai di kawasan industri yang berkembang pesat. Lantai dasar dipenuhi dengan counter service yang ramai, rak-rak berisi komponen elektronik teratur, dan meja kerja luas tempat para teknisi muda dengan seragam biru sibuk membongkar berbagai perangkat. Lantai 2 adalah ruang workshop dan pelatihan, tempat anak-anak muda dari kampung sekitar diajari keterampilan servis dasar. Lantai 3 adalah kantor dan ruang research development sederhana. Di depan bengkel, sebuah plakat perunggu kecil bertuliskan, didirikan atas kerjasama Muji Group Royan Santoso. Royan, sekarang 23 tahun, berjalan keluar dari ruang kerjanya di lantai 3. Ia tidak lagi memakai kaos oblong lusuh, tetapi kaos polo sederhana dengan logo AirTech dan celana chino. Wajahnya masih sama tulusnya, tetapi sekarang ada ketenangan dan keyakinan di matanya. Ia menyapa beberapa pelanggan yang sedang menunggu, menyempatkan bertanya tentang keluhan pada perangkat mereka dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Percobaan dan kesalahan, intrik dan pelajaran, telah mengantarnya ke sini. Setelah insiden Gedung Artha, Royan menyadari satu hal. Ia tidak harus berubah menjadi eksekutif seperti ayahnya untuk berkontribusi. Pastinya, keahliannya, dan jiwanya tetap berada di dunia teknis dan pelayanan. Setelah diskusi panjang, ia mengajukan proposal pada Pak Muji, sebuah bengkel servis berteknologi tinggi yang juga menjadi pusat pelatihan dan inkubator untuk teknisi muda dari kalangan kurang mampu. Muji Group akan menjadi investor dan penyedia jaringan, sementara Royan yang menjalankan operasional. Pak Muji, yang melihat kegigihan dan kemandirian anaknya, setuju. Ini adalah jalan tengah yang sempurna. Royan tetap menjadi dirinya sendiri, namun dengan skala dan dampak yang lebih besar. Hari ini ada kunjungan dari SMA 5, kan? Tanya Royan pada manajer bengkelnya, mantan asistennya Adit yang sekarang sudah lulus S1 dan sepenuhnya mengabdi di AirTech. Iya, Mas Roy. Sekitar 30 anak. Mereka akan dapat workshop singkat tentang robotika dasar, jawab Adit. Royan tersenyum. Ini adalah bagian favoritnya, membagikan ilmu.
Ia masih ingat bagaimana dulu ia harus belajar dari majalah bekas dan trial error yang mahal. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan. Pak Muji turun, sendiri. Di lehernya, tergantung kalung emas dengan liontin huruf M, yang selalu ia pakai sejak rekonsiliasi dengan Royan. Wajahnya lebih cerah, beban dosa masa lalu seolah telah terangkat. Rapat dengan wali kota selesai lebih cepat. Ayah penasaran dengan progres bengkel ini, ujar Pak Muji, memandang sekeliling dengan bangga. Suasana bengkel yang hidup dan produktif sangat berbeda dengan kesunyian kantor-kantor megah miliknya. Mari, Ayah, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan. Royan membawa Pak Muji ke lantai 2. Di sebuah ruang workshop, 10 anak muda dari berbagai latar belakang sedang serius menyolder komponen di atas papan PCB, dibimbing oleh seorang instruktur. Mereka adalah angkatan pertama program beasiswa kami. 6 bulan teori dan praktik, dijamin kerja di jaringan mitra kami atau bahkan bisa buka bengkel sendiri. Pak Muji mengangguk pelan, terharu. Ia melihat bayangan Royan muda di setiap wajah mereka, penuh semangat dan keinginan untuk maju. Ini, warisan yang lebih baik dari sekadar saham dan uang, nak. Mereka adalah Rafif-Rafif lainnya, bisik Royan, menggunakan nama aslinya yang hanya dipakai dalam momen khusus dengan ayahnya. Mereka punya mimpi, hanya butuh kesempatan. Usai berkeliling, mereka naik atap bengkel yang telah dijadikan rooftop garden sederhana. Dari sana, mereka bisa melihat pemandangan kota. Di kejauhan, menara-menara pencakar langit simbol kemajuan, dan di latar depan, kampung-kampung pada tempat asal Royan dan banyak karyawan bengkelnya. Dua dunia, Ayah, kata Royan, menyeruput tehnya. Dulu saya merasa terperangkap di antaranya. Tapi sekarang saya rasa, saya adalah jembatannya. Pak Muji menepuk punggung anaknya. Kau telah membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh tempat ia dilahirkan, tapi oleh kontribusinya pada tempat ia berpijak sekarang. Ayah bangga padamu, Rafif. Lebih dari apapun yang pernah ayah capai dalam bisnis. Hubungan mereka telah menemukan ritmenya. Pak Muji adalah mentor dan penyokong. Royan adalah penggerak dan inovator. Di rumah, dinamika juga berubah. Bularas, meski belum sepenuhnya hangat, sudah menerima kehadiran Royan. Ia bahkan pernah diam-diam membawa temannya yang pemilik hotel untuk servis seluruh TV dan sistem elektronik di Airtech. Rara kini adalah mahasiswi semester akhir yang rajin magang di divisi CSR Muji Group, sering berkolaborasi dengan Royan untuk program pelatihan. Hendra, setelah kegagalan menjatuhkan Royan dan terbongkarnya beberapa praktik korupsinya yang lain, ia dipecat dan memilih pindah ke kota lain. Kini ia menjalankan usaha kecil-kecilan, jauh dari gemerlap kekuasaan yang dulu ia kejar. Kehidupan tidak sempurna. Masih ada bisik-bisik di kalangan elit. Masih ada keraguan di beberapa meeting korporat. Tapi Royan tidak lagi goyah. Ia memiliki pijakannya sendiri. Besok makan malam di rumah, ya? Rara request martabak telur buatanmu, pinta Pak Muji. Royan tertawa. Siap, Ayah. Saya bawa bumbu racikan sendiri. Matahari mulai tenggelam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Dua pria, ayah dan anak, berdiri berdampingan. Dua kalung emas, satu M, satu R, berkilat samar diterangi sinar senja. Keduanya adalah simbol. Simbol janji yang tertunda 20 tahun, simbol penyesalan dan pengampunan, simbol warisan yang bukan materi, tetapi cinta, penerimaan, dan kesempatan untuk tumbuh. Royan memandang ke bawah, melihat bengkelnya yang masih ramai. Ia tersenyum. Ia telah menemukan bukan hanya seorang ayah, tetapi juga jati dirinya. Dan di persimpangan dua dunia yang dulu begitu bertolak belakang, ia akhirnya menemukan rumah.